Shalom, selamat sore buat kita semua yang mengikuti ibadah kapel pada sore ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan karena atas tuntunan penyertaannya kita bisa ada pada sore hari ini. Baik saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, untuk memulaikan ibadah kita pada saat ini, kita bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas tuntunan penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Terbukti kami ada pada sore hari ini untuk mengikuti ibadah kapel. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan memulaikan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Bapa dalam kerajaan surga, ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilahkan kita untuk duduk kembali. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang terdapat. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalakan keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Shalom, selamat sore. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman-Mu. Terlebih dahulu ya Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami maksud dari isi firman-Mu. Terlebih khusus ya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kiranya hamba-Mu dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan mahasiswa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Yohanes 12 ayat 30 sampai Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani.
orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang pada saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapa Anak Manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam perenungan yang menjadi tema kita pada sore yang indah ini adalah makna penting kematian Kristus. Makna penting kematian Kristus. Shalom, selamat sore untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi, para dosen dan staf yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita saat ini sangat tepat untuk kita renungkan bersama menjelang minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu soal pemberitaan Tuhan Yesus tentang mengenai kematiannya. Ada yang unik atau menarik yang dapat kita perhatikan bersama dalam bacaan kita, bahwa di situ atau dicatat ada orang-orang Yunani yang ingin melihat Yesus atau ingin bertemu dengan Yesus. Kita telah ketahui bersama bahwa tema penting dari Injil Yohanes adalah bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, bukan hanya penebus Israel, bukan hanya penebus bangsa Israel, tetapi penebus kita semua. Dapat kita lihat di dalam Injil Yohanes 1 ayat 29 bahwa di situ dicatat Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa-dosa dunia. Anak domba Allah yang menebus dosa-dosa dunia. Di dalam pembacaan kita saat ini,
lebih menjelaskan bahwa berita Injil, karya dan pengajaran Tuhan Yesus ternyata sudah tersebar oleh orang-orang Yunani, sudah tersebar kepada orang-orang yang bukan Yahudi, khususnya kepada orang-orang Yunani. Pembacaan kita dengan jelas menjelaskan di antara mereka terdapat orang-orang Yunani. Siapakah orang-orang Yunani yang dimaksud? Mereka adalah orang-orang Yunani yang secara etnik atau secara kelompok mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka sudah biasa datang mereka sudah biasa datang dalam perayaan Paskah, dan juga mereka ingin menemui Yesus. Di dalam pembacaan kita jelas bahwa mereka ingin menemui Yesus. Secara tidak langsung ini menjadi satu kontrak mengenai orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi. Dalam rangka atau dalam pemahaman mereka datang menemui Yesus. Orang-orang Yahudi ingin menemui Yesus hanya karena mereka ingin melihat mujizat, mereka ingin melihat tanda-tanda yang Yesus perbuat. Berbeda dengan orang-orang yang non-Yahudi, yang mereka datang karena mereka memang ingin atau mereka punya kerinduan ingin bertemu dengan Yesus Kristus. Orang-orang bukan Yahudi datang dalam rangka mengikuti perayaan Paskah. Tentu yang dimaksud dengan orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan namun belum percaya di dalam Yesus. Karena itu mereka datang menemui Yesus. Rekan-rekan mahasiswa dan para dosen staf yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa nama Filipus adalah nama Yunani. Jadi orang-orang Yunani yang datang pada saat itu, mereka langsung menemui Filipus dengan harapan seorang yang bernama Yunani akan memperlakukan mereka dengan baik. Mereka menemui Filipus, tetapi Filipus dijelaskan di dalam pembacaan kita bahwa Filipus membawa mereka kepada Andreas. Kita tahu bersama bahwa Andreas yang lebih sering atau yang lebih dikenal sebagai seorang yang suka membawa orang kepada Yesus. Setelah mereka sampai bersama dengan Andreas, pembacaan kita menjelaskan mereka berdua, Andreas, Filipus, dan orang-orang Yunani itu berjumpa dengan Yesus. Bisa jadi Andreas dan Filipus adalah rekan akrab karena sering disebut bersama-sama atau rekan sekerja dalam pelayanan. Kita tidak tahu apakah Tuhan Yesus sempat bercakap-cakap khusus dengan orang-orang Yunani ini atau tidak. Tetapi Alkitab hanya mencatat saat Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, ia berkata pada ayatnya yang ke-23, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Perkataan Tuhan Yesus dengan dimuliakan dimengerti berbeda oleh para pendengarnya saat itu. Mereka menganggap perkataan Tuhan Yesus merujuk pada kemenangan Yesus saat para penjajah bertekuk lutut di hadapannya. Mereka lebih memahami pengertian ini dalam arah politis. Sebenarnya dengan ucapan dimuliakan seharusnya mereka merasa bahagia karena akan ada raja yang menyatakan kemenangannya. Namun saudara-saudari, sebenarnya apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang dimuliakan lebih berbicara tentang kematiannya. Dan Tuhan Yesus jauh lebih melihat ke depan melampaui salib, yaitu kepada kemuliaan yang akan datang setelah kematian. Kemuliaan yang akan datang setelah kematiannya. Karena itu Tuhan Yesus menjelaskan sangat rinci atau dengan rinci melalui sebuah perumpamaan soal gandum yang terdapat pada ayat yang 24.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jikalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dia akan menghasilkan banyak buah. Itu sangat jelas ketika Tuhan memberikan perumpamaan. Dapat kita lihat pada ayat yang ke-24. Tuhan Yesus menggunakan gambaran tentang sebuah benih adalah untuk menjelaskan kebenaran rohani yang sangat penting. Bahkan kebenaran rohani yang patut kita renungkan bersama. Bahkan tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penyerahan. Perlu ini yang menjadi renungan kita bersama. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa kematian. Tidak ada kemenangan tanpa penyerahan. Pastinya ada satu keindahan jikalau benih itu mati dan memenuhi tujuannya. Seandainya jika benih dapat berbicara, dia akan mengeluh kepada tuannya jika ia hanya disimpan saja. Satu-satunya cara supaya benih itu dapat mencapai tujuannya adalah ditanam. Maka benih itu akan menghasilkan buah yang banyak jika ia ditanam. Demikian pula kenyataan yang terjadi di dalam pribadi Yesus Kristus atau Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya jalan yang dipakai Allah agar karya Tuhan Yesus sempurna adalah melalui kematian. Melalui Tuhan Yesus harus mati dan dikuburkan. Akan tetapi kematiannya tidak akan pernah sia-sia. Ini yang perlu dapat kita renungkan bersama. Allah mengizinkan Tuhan Yesus mati, disalib dan dikuburkan, tetapi kematiannya tidak akan menjadi sia-sia. Dengan kematian dan kebangkitan, ia akan menghasilkan banyak buah. Karena bagi Tuhan Yesus Kristus, kematian adalah peristiwa dia untuk dimuliakan. Kematian adalah peristiwa dia untuk dimuliakan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memperoleh. Dia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya dengan mengorbankan hidup, orang akan mendapatkan hidup itu. Sebaliknya, orang yang mencintai hidupnya seringkali didorong oleh dua macam tujuan, yaitu oleh nafsu mementingkan diri sendiri dan oleh keinginan untuk rasa aman. Dari sini dapat kita melihat atau di sini kita mempunyai pemahaman penting bahwa bagi siapa yang mencintai nyawanya atau menjaga supaya ia tidak kehilangan nyawanya, tetapi hukum ini mengatakan kepada kita bahwa kalau kita melakukan hal itu, justru akan kehilangan nyawa kita ketika kita terlalu mencintai nyawa kita. Dalam artian kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebab orang yang mencintai nyawanya justru sedang menghancurkan nyawanya sendiri. Sebaliknya, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Maksudnya ialah kita harus rela mati jikalau itu berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, jika kita hidup menganggap sebagai tujuan akhir, jika kita tidak mau berkorban, jika kita takut mati untuk Tuhan, jika kita akan mati-matian melindungi hidup kita,
maka artinya kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Sebaliknya, jika kita mau hidup dengan perintah-perintah Tuhan dan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang banyak, atau kita akan berbuah banyak di dalam dunia ini, khususnya di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, di dalam lingkungan, bahkan di dalam keluarga kita. Ketika kita hidup sesuai dan seturut firman Tuhan, sesuai ajaran Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah yang baik, dan itu akan menjadi bekal kita ke depannya. Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus berarti kita mempunyai suatu komitmen, pribadi untuk mengikuti Dia, memelihara dan menaati semua ajarannya, serta berada di dalam Dia. Berarti kita harus menyangkal diri dan mau memikul salib. Menjelang minggu-minggu sengsara yang sedang kita jalani saat ini, marilah kita mengingat kembali pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa, yang sangat luar biasa bagi kita semua. Ia rela mati untuk menghasilkan buah yang banyak bagi pekerjaan Tuhan. Pertanyaan bagi kita semua yang saat ini berstatus sebagai calon-calon hamba Tuhan dan calon-calon guru agama, maukah kita hidup bagi Kristus? Siapkah kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, supaya melalui kehidupan kita ada banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Melalui kehidupan kita, keseharian kita, perilaku kita, kita dapat menghasilkan buah yang banyak, buah yang dapat menyelamatkan orang di sekitar kita. Terpujilah nama Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan bersama lagu Terima Kasih Tuhan untuk Kasih Setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan
kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang kami rasakan, untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh melaksanakan ibadah pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh menjadi perubahan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi saudari Wahyuni yang boleh bertambah usia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dia dalam segala tugas dan tanggung jawabnya. Apa yang menjadi cita-cita serta harapannya, kiranya Tuhan mewujud nyatakan dalam kehidupannya. Kami berdoa juga buat saudari Yuliana yang dalam masa pemulihan. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha keluarga dalam masa pemulihannya. Memberkati setiap obat-obatan yang ia minum, makanan yang ia konsumsi, agar lewat dari semuanya itu boleh mendapatkan kesehatan serta kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kampus tercinta kami. Engkau memberkati setiap para dosen yang ada, staf, bahkan ketua. Memberikan selalu mereka kesehatan serta kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Memberikan mereka hikmat ya Tuhan dalam mendidik kami para mahasiswa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat orang tua kami, baik yang berada bersama-sama dengan kami maupun yang terpisah jauh. Tuhan, kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi pekerjaan orang tua kami. Kesehatan serta kekuatan kiranya boleh menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya jemput kita untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian yang terdapat Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. kita dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah, terima kasih Yesus. Di akhir ibadah kami pada sore hari ini, kami bersyukur karena dari awal, pertengahan hingga selesainya ibadah kami berjalan dengan baik. Itu karena anugerah dan tuntunan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan melanjutkan aktivitas kami pada sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati apapun aktivitas yang kami akan lakukan. Bapa dalam kerajaan surga, kehidupan kami pada sore hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilakan kita untuk duduk kembali. Sekarang kita akan masuk dalam ruang organisasi. Jika ada yang ingin disampaikan, kami persilakan.